Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi penilaian kinerja guru 360 derajat. Saya akan menjelaskan tentang entry data penilaian dari penilaian guru mapel kelas. Di sini ada data personal ya yang harus diperhatikan. Di sini Bapak Ibu guru yang pertama dilakukan adalah mengisi data guru. Nah, ini kemudian mengisi data sekolah, kemudian mengisi data penilai, data tugas guru di sini, kemudian data tugas sebagai wakasek jika Bapak Ibu guru adalah seorang wakasek, kemudian waktu penilaiannya itu tanggal berapa disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian pejabat yang mengesahkannya siapa, yang jelas pasti kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika pertama kali masuk ke dalam PKG atau aplikasi penilaian kinerja guru. Kemudian selanjutnya adalah back to menu utama lagi Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja guru. Nah, poin yang kedua yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah penilaian kinerja guru atau PKG. Klik di sini, Bapak Ibu di sini bisa melakukan penilaian atau evaluasi diri tentang PKG. Nah, di sini ada indikator yang harus dipenuhi, atau di sini ada skor yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Contohnya gini, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Di sini kasih nilainya misalnya 1, berarti otomatis Bapak checklistannya ada terpenuhi sebagian. Kalau misalnya ingin nilainya 2, otomatis Bapak Ibu checklistannya ada di seluruhnya terpenuhi. Nah, sampai bawah Bapak Ibu bisa melakukannya itu sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, tinggal evaluasi diri saja Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan checklist PKG ini ya Bapak Ibu, atau misalnya disesuaikan dengan kebutuhan nilainya berapa. Mungkin Bapak Ibu yang ingin naik pangkat atau misalnya penilaian dari tim penilai itu Bapak Ibu dikasih berapa gitu Bapak Ibu. Nah, di sini adalah input penilaian kinerja Bapak Ibu. Di sini saya kebetulan saya kabeng, di sini saya masukin kabeng, tapi di sini juga bisa diganti ku guru mata pelajaran. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya masuk lagi ke menu utama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian oleh teman sejawat. Nah, ini adalah aplikasi untuk penilaian teman sejawat. Tapi sebelumnya Bapak Ibu guru, sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu harus mengisi kuesioner teman sejawat ya. Mengisi kuesioner teman sejawat. Nah, kuesionernya nggak ada di sini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus melihat nah di sini ada kuesioner teman sejawat. Nah, ini nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah kuesioner penilaian kinerja guru kelas untuk guru teman sejawat. Di sini dituliskan nama sekolahnya, nama guru, kemudian mata pelajaran, hari dan tanggal. Di sini nama gurunya bukan nama guru yang responden tapi yang dinilai Bapak Ibu. Nah, di sini setelah itu nanti Bapak Ibu atau teman sejawat itu mengisi TP, KD dan SR. Nah, di sini di checklistan di sini hasil checklistan ini Bapak Ibu, hasil checklistan kuesioner ini dimasukin ke dalam aplikasi ini. Nah, disesuaikan dengan kuesioner yang sudah dibuat. Misalnya checklistannya sering, berarti otomatis ada sebelah sini. Nah, yang ini. Kalau misalnya kadang-kadang ada di sini dan yang tidak pernah ada di sini. Nah, itu Bapak Ibu hasil penilaiannya ada di bawah sini ya. Di sini yang harus dilakukan adalah 10 teman sejawat. Jadi 10 orang yang menilai Bapak Ibu guru. Nah, oke Bapak Ibu, setelah itu kita balik lagi ke menu utama. Sekarang kita akan masuk ke penilaian oleh peserta didik. Nah, peserta didik di sini sama respondennya itu ada 10 juga Bapak Ibu. Jadi, di sini juga sebelum mengisi ini Bapak Ibu harus mengisi
responden peserta didik dulu ini sebanyak 10 siswa yang harus memberikan responden terhadap guru tersebut. Nah, halnya sama dengan yang tadi, setelah di checklist baru hasil checklistannya itu dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, seperti ini hasilnya ada di bawah. Nah, ini hasil akhirnya adalah contohnya di sini 88,10. Itu Bapak Ibu guru. Sekarang lanjut ke berikutnya adalah ada yang disebut dengan penilaian Dudi sama orang tua. Kebetulan di aplikasi ini tidak dicantumkan, tapi saya membuatnya sendiri. Tambahan di sini ada tambahan untuk aplikasi orang tua sama dunia industri ya. Nah, di sini saya bikin. Nah, di sini ini adalah oleh orang tua peserta didik, kemudian ada lagi yang Dudi. Nah, contohnya ini. Nah, Dudi mana sorry. Nah, Dudi itu ini ya. Yang Dudi itu ada. Jadi bikin sendiri itunya apa namanya aplikasinya gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Setelah itu ada respondennya juga sebelum mengisi itu harus ada kuesionernya dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum mengisi itu sebentar ya. Balik lagi ke sini. Nah, di sini setelah penilaian peserta didik ada juga penilaian dari orang tua dan Dudi, sama halnya dengan peserta didik. Jadi sebelum masuk ke penilaian tersebut atau aplikasi tersebut, Bapak Ibu guru harus memberikan kuesioner terhadap 3 orang tua dan 2 orang dari Dudi ya Bapak Ibu. Kemudian setelah melakukan itu masuk ke data kehadiran. Data kehadiran di sini ya evaluasi diri Bapak Ibu pernah tidak masuk enggak selama 1 tahun. Nah, di sini bisa dicantumkan Bapak Ibu tidak hadirnya berapa persen. Misalnya di dalam bulan Juli itu saya tidak masuk 1%, kemudian di bulan November saya tidak masuk, di bulan Desember saya tidak masuk 2%. Nah, ini jumlah jumlah tidak hadirnya adalah 3%, hadir 99,75%. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, setelah itu Bapak Ibu bisa lihat ngisi catatan pengamatan. Nah, catatan pengamatan di sini Bapak Ibu bisa lihat catatan pengamatan di sini, bisa dilihat ada sebelum pengamatan, ada selama pengamatan, dan ada setelah pengamatan. Itu tanggalnya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Setelah itu Bapak Ibu guru masuk ke menu ini, print out hasil penilaian. Yang pertama ada cover. Nah, cover di sini adalah halaman utama ya dari PKG, disesuaikan tahunnya. Kalau Bapak Ibu PKG-nya tahun 2021 berarti di sini tahun 2021. Kalau 2022 otomatis di sini juga 2022. Back to menu lagi Bapak Ibu, kemudian identitas di sini Bapak Ibu yang tadi diinput di data personal ini hasilnya Bapak Ibu. Kemudian harus lengkap Bapak Ibu, makanya ini harus diisi semua nih. Ya, harus lengkap. Jadi kalau misalnya tidak diisi nanti kelihatan kosongnya. Oke. Selanjutnya adalah hasil PKG yang tadi Bapak Ibu contreng atau checklist di atas. Ini hasilnya dan ada nilainya di bawahnya. Sampai bawah ini Bapak Ibu ya. Hasilnya sudah ada tuh. Tinggal di scroll aja ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah rekap hasil PKG ini. Rekapannya ini hasil PKG. Bisa di print semua ini nanti Bapak Ibu guru. Kemudian angka kredit PKG, angka kreditnya ini. Nah, itu bisa dilihat Bapak Ibu tadi kita sudah mengisi kuesioner teman sejawat, peserta didik, orang tua, dan Dudi. Ini hasilnya. Kemudian ada nilai akhir dari nilai PKG-nya ini. Presentasi nilai kehadiran ini. Kemudian nilai akhir PKG-nya ini 89,86. Sebutannya baik.
nilai presentasi kinerjanya 100%. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ke persetujuan. Nah, persetujuan itu berarti penilai dan guru yang dinilainya di sini. Itu bisa di-print Bapak Ibu, jangan lupa ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke tadi catatan pengamatan. Di sini saya menjelaskan hasil yang sudah jadi. Ini contoh. Yang pertama adalah di sini Bapak Ibu harus tahu sebelum pengamatan tuh tanggal berapa, disesuaikan ini tanggalnya. Kemudian selama pengamatan, pas pengamatan itu tanggal berapa, di sini juga ada. Di sini ada catatan-catatan ini penting ya yang dilakukan oleh tim penilai. Nah, di sini Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan oleh tim penilai. Kemudian selama pengamatan juga ada catatan-catatannya. Nah, ini kemudian setelah pengamatan ada catatannya juga. Kemudian pas pemantauan itu kira-kira tanggal berapa? Pemantauan itu diperkirakan dari tanggal misalnya 11 sampai 18 Oktober. Jadi di antara 11 sampai 18 itu adalah pengamatan gitu Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh dari catatan pengamatan Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu kalau misalnya ada guru tambahan sebagai BK atau BP, di sini juga bisa menggunakan data personal ini. Misalnya hampir sama sih kalau udah di-input sama saja. Cuman di sini mungkin ada penilaian kinerja Bapak BK misalnya di sini ada. Nah, ini sama halnya dengan yang tadi ya, terpenuhi dan tidak terpenuhi. Kebetulan di sini saya tidak mengisi yang BK, jadi belum ada contoh untuk yang BK, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengisinya sebagai guru BK atau guru BK, silahkan di yang poin yang ini. Kemudian yang perpustakaan juga bisa di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru adalah seorang guru kemudian diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan jadi ini di sini ya. Guru sebagai kepala perpustakaan berarti Bapak Ibu bisa mengisinya di sini. Kemudian guru yang tugas tambahannya adalah sebagai kepala bengkel, Bapak Ibu bisa mengisinya di sini. Kemudian tapi kemarin saya tidak mengisi kepala bengkel, jadi yang umum saja saya ngambil dari penilaian guru mapel saja. Kemudian untuk kaprok juga di sini bisa diisi ya, tapi kemarin juga masih masih tetap dilakukannya penilaian guru yang umum aja, penilaian guru mapel atau kelas. Kemudian untuk Wakasek juga sementara kita membuat penilaiannya dari penilaian guru mapel kelas saja. Itu saja mungkin Bapak Ibu guru yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Selanjutnya kalau misalnya ada sharing silahkan boleh bertanya di luar ini, silahkan. Kalau misalnya ada permasalahan sedikit tentang aplikasi 360, insya Allah kita sharing. Mungkin itu aja Bapak Ibu guru ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.